dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Siluman Kembang Tayub. Suatu kisah penuh liku-liku tentang seorang penarik cantik jelita dalam menggapai cinta dan kebahagiaan. Suatu perjalanan hidup yang kaya dengan misteri dan tragedi, diseling dengan suasana yang mengharu biru. Beginilah hidup di kembang kangkung, lenggak-lenggak begitu indah lagu yang dibawakan Kensari. Aku baru menyaksikan Kensari melantunkan dengan merdu dan tariannya begitu mempesona. Misteri Siluman Kembang Tayub. Naskah karya Totot Prambanan. Teknik dan montase Moko Caritas. Musik oleh Frans Harius dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Gelung Iblis. Dalam seri kedua ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Kensari, Nanang sebagai Satrio, Asriati sebagai Nyai Susuk Ireng, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu diceritakan, dengan sembunyi-sembunyi Kensari selalu berhubungan dengan Jarot. Sementara itu Satrio melihat kejanggalan di dalam diri Kensari yang rambutnya selalu digelung ke atas dan selalu menolak ajakannya. Hingga Satrio menyelidiki kamar Kensari. Kamar ini tidak ada penghuninya. Kemana Kensari perginya? Apakah dia diam-diam pergi menemui seseorang? Siapakah yang ditemuinya? Sayanganku Jarot sudah tewas karena keris beracunku. Ataukah lelaki lain? Iya, aku harus mencari tahu siapakah yang ditemui Kensari malam ini. Membuatku penasaran. Dari kamar Kensari, Satrio keluar lagi lewat jendela menuju perbukitan. Sementara tangannya bersiap-siap dengan keris di pinggangnya. Ketika sampai di perbukitan, matanya menyapu tempat itu mencari-cari. Untung rembulan cukup terang, hingga aku bisa memantau keadaan sekitar tempat ini. Aku merasakan sesuatu di tempat ini. Pasti ada orang tidak jauh dariku. Sebaiknya ku cari saja di sekitar bukit ini. Di bawah pohon itu, pohon sawo, aku melihat bayangan orang. Siapa ya? Seperti Kensari. Mungkinkah? Kensari? Kau Satrio, apa yang kau kerjakan di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Apa yang kau lakukan di bukit sepi ini? Kau mengganggu acaraku. Sebaiknya kau tinggalkan aku sendirian. Tidak, Kensari. Kau adalah calon istriku. Aku tidak ingin kau sendirian di sini. Ayo, pulanglah. Kenapa kau berubah? Berubah? Apa maksudmu? Kensari, untuk apa semedi di bawah pohon sawo? Apa yang kau cari? Kau selalu mengusikku, Satrio. Tidak, Kensari. Ayolah. Kenapa aku tidak bisa marah? Tangannya menyentuh pundakku.
Apakah di telapak tangannya telah dilambari kekuatan pelet peluntur hati? Kensari, angin malam tidak baik untukmu di luar rumah. Ayo kau antar pulang. Iya, baiklah. Heran, Satrio tahu saja aku sedang semedi di bukit. Dia tidak henti-hentinya memantau apapun yang kulakukan. Rambutnya digelung ke atas, matanya tajam memandangiku. Aku dibuatnya bergidik. Apakah dia sedang menuntut ilmu? Lalu kalau dia menuntut ilmu apakah? Kesaktian atau... Maaf Satrio, aku paling tidak suka kalau dicurigai. Kensari, aku tidak mencurigaimu. Tapi aku ingin kau nantinya menjadi perempuan yang mengerti keadaan suaminya. Maksudmu? Iya, kita tidak selamanya hidup dengan selalu bekerja keras. Kita harus maju dalam kehidupan ini. Robalah hidup ini sebaik-baiknya, Kensari. Bukankah kau ingin jadi orang yang terhormat? Setiap manusia pasti menginginkan hidup yang terhormat dan disegani oleh lingkungannya. Namun apakah semudah itu menjadi orang yang baik? Kau sepertinya tidak percaya pada diri sendiri. Iya. Kenapa? Mungkinkah hidupku akan lebih membaik jika mempunyai seorang suami pembunuh? Kau menyindirku? Tidak. Aku berkata yang sebenarnya. Dan setiap orang menyaksikan keberadaanmu. Kensari, aku membunuh untuk membela kebenaran. Membela harga diriku. Agar aku tidak diinjak-injak oleh orang lain. Tapi kau telah menghilangkan nyawa orang lain. Ini perbuatan yang tidak dibenarkan. Kau telah berbuat dosa. Kau berbicara apa, Kensari? Sebuah kebenaran. Aku rasa kata-katamu hanya jalan untuk menghindariku. Kenapa kau tidak menjawab? Oh, kau tidak mengharapkan jawabanku, bukan? Maaf, jangan pegangi aku. Aku bisa berjalan sendiri. Tunggu, pembicaraan kita belum selesai. Bukankah angin malam kurang baik buat orang perempuan? Satrio tidak bisa berbuat banyak. Kensari dibiarkan jalan sendiri menuruni bukit. Malam pun semakin dingin. Sesampai di kamarnya, Kensari mengunci diri, lalu merebahkan tubuhnya. Benar-benar edan laki-laki itu. Aku mau semedi di atas bukit itu. Terus juga dipantaunya. Aku benar-benar tidak betah di rumah. Selalu diawasi terus-terusan. Apakah sebaiknya aku pergi saja dari rumahku? Tapi kalau aku pergi, bagaimana dengan Kang Carot yang selalu setia menunggu di pondoknya Mijan? Otakku seolah-olah menjadi buntu untuk berpikir. Bagaimana besok saja? Sekarang aku ngasuh dan tidur. Pagi-pagi aku harus membantu Simbok di warung. Karena masih banyak rokok lintingan yang belum kuselesaikan. Kang, kita keliling lewat sini saja, Kang. Loh, kenapa kita lewat sini? Siapa tahu nanti ketemu sama Mijan. Kita bisa mampir sebentar, Kang. Biasanya Mijan sudah menyediakan makanan buat para peronda malam. Yang kau pikirkan makanan saja. Ayolah. Lihat itu, ada yang duduk di pendopo, Kang. Ayo ke sana. Iya, ayo. Kang Mijan sedang ronda. Aku bukan Mijan. Maaf, saya melihat agak samar-samar. Apakah Den Satrio atau... Iya, aku Satrio. Kalian berdua sedang meronda? Benar. Sudah kebiasaan kami. Kalau sudah tengah malam, mampir dulu sebentar ke sini. Biasanya Mijan yang duduk menunggu di pendopo ini. Oh, iya, kebetulan sekali kalian datang. Temani aku ngobrol. Karena aku di sini sampai pagi. Tapi... Ya, kenapa? Den, kami berdua sedang tugas keliling, Den. Nanti bagaimana? Kata kepala kampung, kalau tidak melakukan perondaan. Loh, untuk malam ini toh tidak ada apa-apa. Sama saja kan? Kalian keliling dan meronda di sini, ya kan? Baiklah, Den. Wah, kalau begitu malam ini kita tidak bisa mengintip rumahnya janda gendar itu. Biarlah, Kang. Oh, masih ada waktu yang lain kok. Nah, kalian berdua di sini tidak akan kedinginan. Lah, itu lihat. Di nampan sudah disediakan kopi dan makanan kecil. Barusan saja Mijan yang menyediakannya. Iya. Terima kasih, Den. Makanlah. Iya. Malam itu hati Satrio agak terhibur dengan kedatangan kedua ronda yang akan menemaninya sampai pagi. Malam pun terus membias. Ketika mereka asyik berbincang-bincang lewat tengah malam, seberkas sinar melayang-layang di atas wewungan kamar Kensari. Lihat itu. Lihat. Sinar apa yang melayang-layang di sana itu, Kang? Den, lihat itu. Berputar-putar di atas kamar Den Ayu Kensari. Iya. Ayo, kita ke sana. Tapi jangan melakukan tindakan apa-apa sebelum aku suruh. Iya, Den Satrio. Satrio. Kita lihat saja dari sini. Kalau memang membahayakan,
kita serang sinar terang yang mencurigakan itu? Iya, Den. Aneh. Sinar apa itu? Oh, sekarang sinar terang itu pergi lagi menuju arah kebun. Kalian tunggu di sini. Aku akan mengejar ke sana. Wah. Den Satrio berani sendirian. Apa kalian kira aku ini pengecut? Nah, tunggu saja di sini. Iya, Den. Dengan gerakan ringan, Satrio melompat mengejar sinar kuning yang mencurigakan itu, lalu berhenti di sebuah pohon besar. Tiba-tiba sinar yang dikejarnya lenyap. Aneh. Sinar itu tiba-tiba lenyap di tempat ini. Apakah ada yang mau berbuat jahat kepada Kensari? Atau ada yang datang? Satrio. Siapa kau? Satrio, kau lupa kepadaku. Kau Nyai Susuk? Apa yang kau lakukan di sini tengah malam begini? Aku sedang mencari angin. Tempat ini begitu indah. Alangkah segarnya dan indahnya bila ada yang mau menemaniku. Dia begitu cantik. Pakaiannya indah. Dan membuat jantungku bergetar. Nyai Susuk. Jangan pandangi aku seperti itu, Satrio. Ayo, kita ke sana. Kemana? Bukankah di balik bukit itu ada bangunan kecil? Iya, aku tahu. Untuk apa ke sana? Hawa semakin dingin. Bukankah di bangunan itu hawanya lebih sejuk dan pemandangannya lebih indah? Maukah kau menemaniku ke sana? Tentu saja. Rugi rasanya kalau menolak ajakan perempuan cantik. Kau menggodaku, Satrio. Sungguh, Nyai. Kau sangat cantik. Bagai bidadari yang turun dari kayangan. Jangan memuji. Bukankah kau sebentar lagi akan menikah dengan gadis pilihanmu itu? Iya. Aku akan menikah dengan Kensari. Namun, perempuan itu sangat aneh sekali. Aneh bagaimana? Ya, sulit ditebak hatinya. Kau kan tahu sendiri, Nyai. Dari dulu aku memimpikan bidadari itu. Nyai, apakah kau bisa menolongku? Oh, bisa saja. Ayo, kita bicara di sana. Kita bisa menjernihkan otak di sana, ya. Baiklah. Baiklah, Nyai. Ayolah. Satrio begitu terpesona dan terpengaruh oleh Nyai Susuk Ireng. Matanya telah disamarkan oleh nafsu-nafsu yang tak terkendali. Nah, saudara pendengar, apakah yang terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Misteri Siluman Kembang Tayub yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia dan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.